Dan pada malam ini kita masuk ke sesi keempat, yaitu Digital Marketing Action. Sebagaimana yang telah kita pelajari, di dalam SOSTEC Digital Marketing Action, Digital Marketing Model, di mana di dalam situation kita telah mengetahui di mana posisi kita saat ini, dan objektif kita mengetahui posisi yang kita tuju. Dan kemudian kita telah menentukan strategi. How do we get there? Ya, using segmentation, targeting, online value proposition. Ya, di mana kita telah membuat clustering model dan menentukan target segment dan menentukan pain value. Kemudian menentukan online value proposition berdasarkan pain value customer. Kemudian minggu lalu kita telah belajar tactics, bagaimana online value proposition on top of 8P. Apa dampaknya kepada 8P atas online value proposition yang kita bangun. Pada malam ini kita masuk ke sesi action, yaitu tactic details on who does what and when. Nah, kemarin kita telah mengetahui ketika di dalam target segmen, restoran lover, apa yang menjadi tactics ya on top of our online value proposition. Ya. Anjar, suaranya bocor. Anjar. Ya. Di mana secara persona kita sudah dapatkan restoran lover. Di mana pain value-nya adalah many restaurant food contain excessive MSG and artificial flavor. Sehingga kita membangun online value proposition. Enjoy delicious restaurant with quality meals with 100% no added MSG ingredients. And promoting healthier dining without compromising the taste. Ini menjadi online value proposition yang kita bahas minggu lalu. Dan ini berdampak kepada tactics. Bagaimana secara produk kita develop tactics, yaitu dalam rangka mencapai deliver healthy dining experience, develop no edit MSG signature menu. Jadi kita di dalam menu kita tambahkan tactics kita. Secara produk, display ingredient source, increase the trust of our customer. Price, we need more premium pricing because we introduce healthy value, high level value to the customer. Place, increase discoverability. We use MSG free keywords on our Google search engine. So when people search for MSG free, our restaurant will become on the top list restaurant with MSG free keyword. Jadi salah satu tujuannya Anda ketika Anda mencari ke Google, tactics Anda adalah secara place, Anda ingin dia muncul di urutan pertama, MSG free
restaurant near me. Hmm. Ya, Poke mie, bakmi ayam probiotik, ya, MSG free, ya, show more, ya, Pecel berkah, bla bla bla. So you want your restaurant to come into the first, uh, first on the Google search engine, ya, okay. And then promotion, build awareness that you want to educate with the healthy life, yeah, educational content with healthy life, healthy foods, yeah, and build credibility, and partnering with the healthy lifestyle influencer like, mm, the MSG free uh, influencer. On people, you train staff more on healthy dining advisor. On the process, enhance the transparency with QR-based ingredient. So people can use the QR code and check the ingredient, physical evidence, um, certifications, and then healthy restaurant design. And then on the partnership, you collaborate with the fitness center, wellness communities, hospital, etc. So we've been this last week. Now, given with the tactics, kita mulai berpikir, what is your actions? What is the action? Ketika Anda membangun taktik, misalkan, no edit MSG, signature menu, on digital action, we need to create search engine optimizer. We need to create search engine optimizer so our restaurant will come on the first list on the Google search engine. Search engine optimizer. Okay. On the product, we also need to develop QR code ingredient page. So on the search engine optimizer, we need to get more landing visits per month. Let's say to 2,000 landing visits. Because on the let me see on the Uber Suggest, MSG free. MS. How many people looking for MSG free restaurant? Ada berapa yang cari di Google? Di Indonesia. Oh, ini pakai bahasa Inggris ya. Harusnya bahasa Indonesia ya. Restoran bebas mecin gitu ya. Oke. Oke. Oops. Stand up. Bebas mecin. Guys, oh my God. We need to stand up. Oke, no worries. Nah, oke. So
Jadi kita ingin, so we want our restaurant to be on the first list on the Google search engine dengan target around 2000 landing page visit per month. Jadi ada action yang kita pikir. Oke. But before that, ya, di dalam action, sebentar. Oke, sorry. Nah, jadi ada search engine optimizer. Kita membangun QR code untuk produk, ya, untuk kita berdasarkan taktik ingredient transparency. Ya. Kemudian secara pricing kita menggunakan campaign promoting healthy bundles, ya, healthy products. Jadi lebih mahal. Kemudian untuk loyalty program kita membangun digital membership system. Ya, misalkan kalau dia member, dia punya loyalty card, dia dapat harga lebih murah. Kemudian eh, kita juga menggunakan promotion, menggunakan brand awareness, menggunakan TikTok, YouTube Ads, Google Ads. Kemudian juga secara proses kita menggunakan QR code. Physical evidence kita menggunakan eh, reviews, Google reviews dari orang-orang yang having come and visit our restaurant. Partnership kita digital actionnya kita conduct joint campaign dengan gym, wellness communities. So basically the action is must relate with our tactics. Jadi setelah Anda membuat tactics, berarti Anda perlu tacticsnya adalah di produk kita harus no edit MSG signature menu, maka digital actionnya kita membangun search engine optimizer. Sehingga ketika customer mencari di Google search itu MSG free restaurant, maka your restaurant will come on the first list. Nah, di dalam setelah kita membangun action ini, maka kita perlu meneruskan kepada action elements. Apa saja itu? Yaitu first adalah organizational structure, kemudian job responsibility, kemudian internal workflow, ya, dan juga external agencies. Apa itu semua? Jadi setelah kita membangun action ini, yang harus kita lakukan, maka kita untuk memastikan action ini bekerja, maka kita harus ada yang disebut dengan organizational structure. Yaitu kita mendefine sebuah struktur terdiri dari people dan tools yang dalam rangka untuk mengeksekut taktik yang telah kita tetapkan. Yang kedua adalah job description. Specify who does what and who does what in detail for each role. Jadi ada job description terkait dengan struktur organisasi tersebut. Kemudian workflow. Workflow yaitu workflow proses, yaitu step by step flow terhadap action. Nah, step terhadap action yang Anda buat. Anda membangun search engine optimizer, maka bagaimana workflow-nya? So based on your action, you need to create workflow and training. Ya, bila tim Anda belum memiliki skills to execute the tactics efficiently. Sampai di sini dulu. Any question? Silakan. Kita mulai dari Herdi. Silakan Herdi. Oke, Pak. Baik, Pak. Uh, jadi
bagaimana Pak ya kita untuk menentukan platform apa yang terbaik untuk produk kita dalam untuk iklan tuh Pak. Jadi contohnya kita apakah mau bagaimana, apakah kita menggunakan TikTok, kita menggunakan YouTube atau menggunakan itu, dasarnya apa Pak? Biar kita nggak salah untuk menentukan platform itu gitu Pak. Oke, itu kembali lagi kepada persona. Ya, ketika kita di dalam persona disampaikan bahwasanya dia em, eh, apa dia punya dia banyak bermain di mana kah? Di Instagram kah? Gitu ya. Nih, sosial media. Misalkan behaviornya dia follow health and nutrition influencer in social media, Instagram. Oke, berarti ketika Anda memiliki online value proposition, quality restaurant with no MSG ingredient, kaitannya kepada promotion, ya, bahwasanya personanya itu dia menggunakan Instagram. Berarti your promotion, your education content about MSG free dining and natural ingredient ini, Anda campaign-nya di Instagram, ya. Karena setelah Anda membuat online value proposition sebagai tugas Anda, assignment Anda, setelah Anda membangun online value proposition, maka Anda perlu menentukan tactics. Berarti kalau saya pakainya restoran with MSG free, berarti promosi saya, educational content saya, itu di platform mana ya? Nah, di place-nya ini ya. Di place-nya itu eh, bisa di sosial medianya adalah Instagram misalkan. Jadi, di dalam membangun taktik harus kembali lagi ke dalam persona, data yang Anda miliki, hasil clustering yang Anda miliki terhadap produk Anda, jasa Anda. Bagaimana profil segmen tersebut? Apakah mereka Instagram user, apakah Facebook user? Anda harus lihat lagi di eh, di lifestyle data ya, di lifestyle datanya. Apakah dia di IG, Facebook, TikTok 0,2, 0,8, 0,1, 0,1. Berarti dia Instagram dong. Vertical analysis kan? Kalau yang kepada persona adalah produknya atau jasanya, ya, untuk menentukan personanya. Kebayang Herdi? Iya, kebayang Pak, kebayang Pak. Oke, silakan Faruk. Baik, Pak. Izin tanya, kalau digital action dan KPI ini ya, itu hubungannya berarti nggak harus satu digital action, satu KPI gitu ya. Misalnya digital actionnya itu bisa banyak, bisa tiga, bisa empat, tapi KPI-nya itu hanya satu. Jadi misalnya kalau yang paling atas itu bikin eh, SEO, bikin video, dan bla bla bla. Tapi sebenarnya yang dituju itu adalah views gitu. Jadi bisa macam-macam digital action dan satu KPI ya. Dan apakah bisa sebaliknya gitu Pak, satu digital action tapi KPI-nya banyak seperti itu. Yes, this is dynamics ya. Ketika Anda membangun, tapi begini ya. eh, Ketika Anda membangun, oke, ketika orang landing page ya, landing page ke Anda punya website, kan pas dari Google Search Engine, berarti dari Search Engine Optimizer dong, kan dia kliknya dari Google kan, karena Anda di urutan pertama kan, berarti Anda kan menggunakan Search Engine Optimizer. Tetapi ketika Anda menggunakan Instagram, di bagian promosi, Anda menggunakan Instagram Ads, Anda reach-nya misalkan 100.000 per bulan kan, beda lagi reach-nya. Jadi dari Instagram Anda mentargetkan visitnya berapa, beda lagi.
Nggak secara total 2000 dari Instagram, dari search engine, no. Ya. Ketika search engine optimizer, Anda targetkan 2000, berarti dari Google Search Engine. Ada visit sebanyak 2000. Tahu dari mana? Dari log. Dari backlognya Anda punya website. Backlog. Dari backlog ketahuan tuh, ini visit dari mana ya? Dari Google Search Engine atau dari mana? Ada lagi yang dia visitnya dari Instagram Ads. Ketika Anda membuat eh, campaign, terkait dengan educational content, ya, Anda buat di Instagram menggunakan ads. Nah, targetnya bisa yang lain kan? Traffic naik 20%, reach naik 20%, KPI-nya bisa lebih. Jadi actionnya satu, KPI-nya more than one. Ini KPI, Search Engine Optimizer cuma satu, tapi KPI-nya 2000 landing page dan 50.000 video views. Kalau yang Instagram Ads, engagement naik 5%, traffic naik 10%. Jadi ketika ada satu action, KPI yang Anda tuju apa? Bukannya 5 action dibikin satu KPI. Karena nature-nya mereka beda-beda. Kebayang, Faruk? Bayang, Pak. Coba. Good. Silakan tunjuk yang lain bertanya, Faruk. Prof, izin bertanya, Prof. Oke, Fitri. Ya, kalau dari action ya, Prof ya. Kalau Hmm. misalnya ternyata KPI-nya itu dia nggak sesuai, misalnya di bawah dari target KPI-nya. Nah, yang kita revisi itu tuh apakah dari taktiknya atau KPI-nya yang kita revisi, atau kita tetap explore di digital action-nya, Prof? Oke. Misalkan KPI-nya 2000 gitu ya. Tapi Iya, tapi cuma pencapaiannya 1.000 gitu. pencapaiannya cuma 1000 gitu. Iya, iya, Prof. Oke. Jadi KPI-nya 2000, pencapaiannya 1000. Berarti yang salah di mana? Berarti yang salah siapa? Salahnya di mana? Kembali lagi kepada persona. Apakah Search Engine Optimizer merupakan apa? eh, sesuai dengan personanya dia? Dia kan Instagram lover misalkan. Dia kalau mencari rumah makan, dia lewat IG misalkan. Bukan lewat Google Search Engine. Kalau dia menggunakan Google Search Engine di dalam mencari customer, mencari restoran, ya, berarti cocok. Cocok. Berarti kita perlu membangun Search Engine Optimizer. Ya. Kalau dia nggak pakai Search Engine nih, nggak pakai Google mencarinya, tapi pakai IG, TikTok. Karena dia ngeliat restoran yang bebas matching itu dari TikTok. Ada scroll, 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 ketemu tuh yang bebas matching. Dia nyarinya di TikTok. Jadi Anda bikin Search Engine Optimizer, targetnya 2000, tercapai ya nggak tercapai. Karena memang bukan itu personanya. Kebayangan Fitriani. Kebayang, Prof. Jadi kembali lagi jadi kita harus membangun action based on persona. Kembali lagi kepada persona yang Anda bangun menggunakan K-means clustering. Oke, good. Silakan Gianto. Terima kasih Pak Jari. Hmm. Terkait dengan mendevelop konten dari promosi itu Pak. Yes. Kadang-kadang promosi itu kan kita dari sisi apanya kita membuat promosi itu supaya sesuai dengan segmentasi, kemudian juga sesuai dengan produk yang kita mau jual gitu. Nah, kadang-kadang karena kontennya ini
tidak sesuai menjadi tidak laku di pasaran. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan apa namanya, contohnya ini makanan sehat ya Pak. Perlu nggak kita membuat konten yang seakan-akan netral konten Pak? Jadi Apa netral? netral. Jadi kita mengeduket masyarakat publik terkait dengan pentingnya makanan sehat, tapi bukan produk kita sih yang kita ini kan, supaya mereka tertarik dan mencari makanan sehat itu apa yang mereka ketertarikan untuk makanan sehat itu dulu gitu, sehingga nanti mungkin pada stage berikutnya kita meningkatkan lagi promosi bagi mereka yang sudah tertarik makanan sehat, kita menawarkan ini loh makanan sehat. Apa memungkinkan seperti itu juga? Oke, yang pertama-tama kita kontennya mestinya gimana sih? Nah, ketika kita sudah menentukan online value proposition kita adalah restoran, quality restoran with 100% no added MSG ingredient, maka kita sudah masukin tactics ya by 8P yang kira-kira terkait ya. Kemudian misalkan promosi tadi. Untuk promosi kita harus bikin awareness nih. Kita harus bikin awareness. Untuk bikin awareness kita bikin educational content terkait MSG free ini untuk kesehatan kan, healthy ya, health yang temanya yang healthy ya, healthy food, yaitu meningkatkan awareness. Pertanyaannya, kita pakai apa nih buat meningkatkan awareness? Kan banyak cara. Ada menggunakan Instagram Ads, ada menggunakan Facebook Ads, ada menggunakan TikTok Ads, ada menggunakan YouTube Ads, ada menggunakan Google Ads. Untuk menentukan ini, kita harus kembali ke persona. Personanya di mana? Misalkan dia menggunakan IG Ads, dia menggunakan pengguna IG, tidak punya TikTok, dia cuma pakai IG. Karena persona restoran lover ini kan adalah satu klaster kan? Ini hasil clustering Anda ini. Ini adalah restoran lover kan? Hasil clustering Anda menunjukkan usia antara 30-40. Marketing manager. Ya, married one children. Ini adalah etnografi value-nya dia. Ini pain value-nya dia. Oke. Nah, behavior-nya dia ini. Sosial medianya Instagram. Ketika Anda mengetahui secara behavior-nya dia menggunakan Instagram, maka Anda build awareness-nya menggunakan Instagram Ads, bukan TikTok Ads. Karena dia tidak punya TikTok, hasil dari your clustering model. Dia tidak punya Facebook, dia cuma punya Instagram. Jadi hasil clustering model itu sangat menentukan. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan apa yang kedua ya, Gento ya? Pertanyaan keduanya apa ya? Saya lupa lagi. Gianto, masih mute Gianto? Oh ya, yang kedua itu terkait dengan netral promosi Pak. Oh, promosinya netral. Ya, untuk membawa ketertarikan general dulu terhadap makanan sehat dulu. Tapi Ya bukan nggak produk. apa-apa, nggak apa-apa. Tetapi ketika Anda membangun awareness, kan dia bisa klik Instagram Ads, dia bisa klik ke Anda punya restoran kan, web IG-nya restoran Anda kan, begitu, atau websitenya restoran Anda kan. Jadi ketika membangun IG Ads, kalau Anda netral ya nggak link kemana-mana gitu, cuma education. Tetapi kan tujuan kita membangun ini karena untuk meningkatkan sales. Berarti Anda harus pasang link IG Ads, lokasi Anda, restoran Anda, terus website Anda, supaya untuk meningkatkan kepada ini, ya, traffic
kepada Anda punya website. Salah satu tujuan kita adalah untuk meningkatkan traffic. Kebayang, Gento? Kebayang, Pak. Ya. Good. Jadi jangan ada yang sia-sia. Jangan membuang garam ke laut. Buat apa? Harus ada dampak positif kepada kita punya perusahaan atau usaha. Good. Berlanjut, silakan Andi. Oh, halo, Ya, izin off cam Pak, jaringannya nggak bagus. oke, silakan. Ya, misalnya nih dari hasil riset kita udah tahu benar-benar tahu overall persona customer kita. Mhm. Kita udah tahu personanya. Hmm. Nah, dalam pembuatan kontennya, menurut Bapak better langsung hard sell atau kita soft sell dulu? Apakah hard sell ataukah soft sell dulu? Ya, padahal tapi kita udah tahu nih personanya gimana. Jadi kayak kontennya tuh sebenarnya udah ada, tapi better mau rilis konten yang tipe hard sell dulu atau tipe soft sell dulu gitu. Kalau Anda sudah clear personanya, hard sell aja. Oh, Kan udah clear. Kecuali iya sih. personanya nggak jelas. Kalau dia restoran lover, ya, yang dia MSG free, ya hard sell aja langsung. I see, Serius, I see. ya kan? Udah ketahuan deh MSG free. Clear. Dan Anda punya produk adalah sesuai dengan need and wants-nya dia kan? Clear. Betul. Hard sell. Makanya Ah, kenapa kita menggunakan segmentasi, ujungnya supaya apa? Supaya Anda bisa langsung hard sell. iya sih. Ya kan? You know the needs, you know Jadi, the wants. Hard sell langsung. Ya. Karena, oh my God, Andi know what I want. He buy. Kebayang? ah, Oke, good. Silakan ya, Hisham. Hisham. Oh kasih ya, Pak. Yes. malam malam Pak. Yes, Ini Pak, malam. saya sebenarnya mau sharing aja nggak apa-apa ya Pak terkait Boleh. pengalaman Pak. Jadi perihal taktik dan action ini. Jadi dulu saya pernah dengan teman saya Pak. Jadi sama-sama ada produk gitu Pak, minuman. Ya Mm-mm. bisa dibilang kopi. Nah gitu pada saat itu teman saya ingin promosi di salah satu akun Instagram Pak. Gitu. Mhm. Nah itu kan berbayar ya Pak ya. Jadi niatnya dia itu adalah dia ingin meningkatkan penjualannya. Tapi pada saat dia menyusun taktik, dia itu ya ngerasa kayak apa bukan maksudnya pada saat melihat hasilnya Pak setelah beriklan di akun tersebut, dia kecewa gitu Pak. Kecewa karena apa yang dimau sama dia itu nggak sesuai. Jadi di penjualannya dia nggak bertambah. Sedangkan dia selalu bilang ke saya, kok kenapa lu kena iklannya gitu. Nah, di situ pas saya lihat, nggak tahunya itu pada saat dia ingin meningkatkan penjualan lewat promosi tentang bundling dengan menu-menu paket, dia salah menempatkan posisi slide, Pak. Salah menempatkan posisi slide di Instagram, di akun tersebut. Jadi, pada saat saya menempatkan posisi di slide pertama itu langsung promosinya, langsung Mm. promonya, potongan diskon, bundling sekian dan segala macam. Lalu slide keduanya baru eh, apa namanya storytelling lah, kayak konten edukasinya gitu. Nah, sedangkan dia pada saat itu langsung ke slide pertamanya itu membership, Pak. Jadi membership yang pelanggan customer dia yang loyal segala macam itu baru masuk, baru dapat potongan promo dan akhirnya dari segi komen, likes dan segala macam ke penjualannya itu berbeda jauh, Pak. Nah, di situ dia jadi kayak ngerasa eh, trauma gitu, Pak. Trauma kayak, gue percuma buang 600.000 untuk iklan di akun tersebut, tapi nggak balik modal gitu, Pak, kasarannya. Padahal di situ yang kelihatan eh, dia salah taktik gitu, Pak. Kalau menurut saya gitu, Pak. Jadi dia bandinginnya sampai bilang kayak, kok punya punya lu bisa like-nya itu sampai 10.000, yang komen sampai 600, sedangkan gua cuman 8 sampai 10 yang komen, tapi likes-nya di bawah lu jauh gitu aja sih Pak. Mm. Nah, itu salah taktik atau
digital actionnya Pak kalau kayak gitu Pak? Oke, jadi yang tadi dia pertama langsung membership kan? Iya betul Pak, langsung membership. Anda di akun yang sama apa beda? Di iklannya di akun yang sama Pak. Di akun yang sama. Berarti di akun tersebut personanya lebih ke Anda. Apa personanya dia? Eh, Tadi Anda kasihnya yang promo kan? Pertama kan? Iya, iya betul Pak, langsung promo Berarti bundling paket. jadi behavior mereka ini adalah promo hunter dan Anda memasukkan promo di awal, sedangkan si teman Anda menggunakan membership. Mereka nggak ngejar membership, mereka mengejar promo. Mereka ini adalah price sensitive market, price sensitive. Hmm. Makanya kita perlu persona melihat behavior mereka. Apakah mereka price sensitive? Kalau mereka price sensitive berarti mereka mencari promo. Nah, ada etnografi terkait value di situ. Jadi ini ya value for money banget deh. Value for money gitu ya. Ada yang di situ. Bukan membership yang mereka cari. Nah, kebayang. Hisham? Jadi Iya Pak. kembali lagi Kebayang. kepada persona. Oke. Oke Pak, makasih Pak. Good. Andiani silakan open cam. Ya Pak, saya izin off cam dulu. Oke. Eh, Ya sebenarnya saya ada pertanyaan yang sebenarnya hampir mirip-mirip sih. Mm-mm. Saya kan suka merhatiin ada kayak beberapa merek skincare yang kayak ngelakuin promosinya tuh secara besar-besaran atau jor-joran gitu kan, sangat aktif di berbagai media. Tapi Ya. ada juga produk yang promosinya tuh kayak biasa aja, nggak banyak promosi, tapi penjualannya tuh kayak tetap tinggi. Kayak menurut Bapak, kayak faktor apa yang membuat suatu produk itu tetap laku meskipun nggak ngelakuin promosi secara agresif gitu? Oke. Kenapa eh, penjualannya tetap tinggi walaupun dia nggak agresif ke promosi ya? Berarti Iya, Pak. pain value dari customernya sudah selesai. Bahwasanya dia memiliki apa pain value atau segmen tersebut betul-betul eh, yang sebagai apa ya cosmetic lover gitu ya, cosmetic lover kan. Pain value mereka apa sih? Ternyata pain value mereka itu banyak kosmetik yang menggunakan merkuri kan. Nah, tapi dan dia yang menjadi pain value-nya dia misalkan mercury free kan. Dan si brand tersebut dia secara spesifik dia memberikan online value proposition misalkan mercury free kosmetik kual- eh, apa eh, apa quality cosmetic with mercury free ingredient dan nggak ada yang berani begitu misalkan hanya dia yang berani men-state bahwasanya mereka adalah quality cosmetic with mercury free ingredient sehingga karena tidak ada kompetitor yang berani mengeluarkan online value proposition demikian bagi mereka yang mercury free only mereka nggak mau belanja ke yang lain ini cuma satu ini yang OVP-nya jelas sehingga nggak ada pilihan lain mereka cuma ke dia doang untuk belanjanya apapun yang menjadi online value propositionnya kebayang Andi Iya Pak, mau nanya lagi Pak, kalau boleh. misalnya ada dua brand, dua-duanya sama-sama menawarkan misalnya no fragrance edit gitu ya kan? Hmm. Nah, eh, tapi yang kayak tadi, yang satu promosinya benar-benar kayak jor-joran, yang satu tuh ya biasa aja. Menurut Bapak itu gimana? Misalnya tawarannya sama. Oke. Yang pertama dia melihat bahwasanya
Yang satu lagi itu jor-joran di TikTok misalkan. Ya kan, di TikTok ya. Sementara behaviornya Instagram. Dan dia nggak banyak, satu dua aja gitu Instagramnya. Nggak terlalu banyak. Dia cuma kerja di Instagram. Karena dia melihat secara persona, ini Instagram nih yang menjadi main sosial media yang digunakan. Sementara yang di TikTok jor-joran keluar duit. Bakar duit di TikTok dia. Dan penjualannya nggak dapet. Karena mereka nggak punya TikTok. Karena di personanya mereka TikToknya cuma kecil. Cuma 0,1. Instagramnya 0,8. Kenapa dia gagal? Karena mereka tidak melakukan segmentasi, K-mean clustering dengan benar. Dan tidak mengetahui bahwasanya Instagram itu 80%. TikTok cuma 10%. Jadi mereka spending money untuk yang 10% only. Which is sebentar juga udah tercapai. Jadi mereka buang duit terus di TikTok. Yang mereka pikir customernya pakai itu. Ternyata tidak. Kebayangan dia nih. Iya, Pak, kebayang. Tapi Oke, aku ada satu pertanyaan lagi, Pak. boleh. Iya, kenapa ya, Pak, kalau misalnya kayak di restoran atau tempat makan itu kan kayak banyak banget tambahan biaya atau add-on gitu kan ya, kayak extra topping, upgrade menu atau gimana. Nah, itu biasanya konsumen tuh nggak terlalu permasalahin. Tapi kalau misalnya terjadi di misalnya jasa atau servis lainnya, itu ada tambahan biaya, justru konsumen sering merasa bingung atau keberatan. Karena itu menjadi pain value. Oke. Apa yang menjadi pain value Anda terhadap jasa ini? Banyak biaya tambahan. Jadi ada walaupun mereka belanja, tapi mereka ada pain di situ. Ada jasa ini beda, jasa ini beda, harganya beda lagi. Sedikit doang ini bedanya 300.000. Jadi ada pain value di situ. Nah, kalau Anda nggak bisa take down itu pain value dengan your online value proposition, your customer will go. Kebayangan dia nih. Iya, Pak. Makasih banyak, Pak. Oke, good. Anybody else want to ask? All good? Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita mengetahui action tersebut yang harus kita lakukan, on top of the tactics, maka kita perlu membangun struktur organisasi. Nah, jadi struktur organisasi adalah the position of people yang Anda harus allocate untuk execute the tactics. Jadi tadi execute the tactics ya. Nah, ada search engine optimizer, QR code, Google Ads, terus blog, carousel, TikTok, kemudian reviews, kemudian award, certification, Google review, partnership. Ini perlu ada orang-orang yang harus mengerjakan tersebut, perlu ada di dalam struktur organisasi. Maka Anda harus membangun organizational structure ya untuk mengarrange role-role tersebut yang mereka bertanggung jawab, memiliki otoritas ya, dan memiliki reporting relationship within the project. Ya. Tujuan struktur organisasi ini adalah agar setiap orang mengetahui siapa yang harus mengerjakan, siapa yang harus mengambil keputusan, siapa yang harus bertanggung jawab untuk setiap taktik yang ditetapkan. Contoh, restoran owner di sini kan, ada marketing manager di restoran tersebut. Untuk membangun search engine, maka perlu digital marketing spesialis yang membawahi search engine optimizer spesialis, paid ad spesialis, analytics spesialis. Kemudian kita juga perlu bangun konten tadi kan, educational content dan social media team.
ada konten kreator, graphic designer, video kreator, sosial media admin. Kemudian ada lagi CRM, ya. Oke, loyalty program. Berarti kita perlu membangun CRM. CRM untuk loyalty program. Ada CRM spesialis dan ada juga customer community officer. Kemudian kita bangun partnership dengan gym, influencer, maka kita perlu influencer coordinator dan partnership executives. Kemudian local search engine optimizer, ya, kita perlu review management officer dan Google review. Operation manager, berarti kita perlu head chef, tukang masak, koki, kitchen team, dan restoran service team. Dan kemudian secara eksternal kita ada nutrition consultant untuk kita partnership. Nah, struktur organisasi ini sifatnya, ya, ada yang disebut dengan RACI matrix. Apakah dia responsible, accountable, consulted, atau inform? Contoh, kita perlu membangun search engine optimizer. Marketing manager dia harus accountable. Search engine optimizer tim harus responsible. Content team responsible. CRM consulted. Influencer inform. Operation inform. Jadi kita di dalam struktur organisasi, ya, harus jelas siapa yang responsible untuk masing-masing action dan accountable. Atau Instagram Ads, siapa yang bangun? Responsible. Content team. Yang lainnya inform. Marketing manager accountable karena dia di bawahnya si marketing manager. Anda bikin email blasting. Siapa yang responsible? CRM. Marketing manager dia accountable, yang lain inform. Content consult. Review. Siapa yang responsible? Operations. Ya, customer review. Harus dia responsible. Marketing manager accountable, yang lain inform. CRM dia consulted. Jadi, di dalam struktur organisasi ini, kita harus clear, ya, bahwasanya seluruh roles ada di dalam struktur organisasi. Seluruh roles ada di dalam struktur organisasi. Kalau tidak ada, ya nggak ada yang ngerjain. Kalau tidak ada di dalam struktur organisasi, nggak digaji. Nggak ada gajinya. Jadi Anda perlu membangun struktur organisasi untuk bisa mengeksersis semua action yang Anda bangun untuk mencapai tactics. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Andiani, silakan. Iya, Pak. Yes. Apa pertanyaannya? Nanya Andi, apa ya? silakan. Bingung. Lagi ngeproses, Pak. Oke, atau tunjuk dulu siapa yang diminta pertanyaan Anda, silakan tunjuk pria misterius di kelas Anda. Bentar. Siapa ya? Eh, Pak Garin mungkin? Pak Darin. Mana Pak Darin? Darin, silakan. Ini saya Pak, maksudnya. Garin. Oh, Andiani, Garin. Oke, silakan Garin. Kalau saya ini Pak, ini kan terkait organisasional struktur. Kalau kita ternyata misalnya baru mau membangun perusahaan ya Pak, Hmm. kan mungkin belum bisa langsung besar dan banyak gitu. Nah ini gimana Pak? Bagian mana yang paling utama harus ada dan seperti apa? Gimana cara kerjanya gitu loh Pak? Kalau misalnya orangnya cuman misalnya baru ada 4 orang gitu, sedangkan kan di sini kayaknya strukturnya sangat detail dan banyak ya Pak. Ya, tetap harus ada struktur, walaupun orangnya cuma 4. Di double gitu ya Pak ya mungkin ya. Dia mungkin double posisinya. Karena gini, jadi saya terbiasa untuk membangun ketika ada organisasi baru nih.
dia datang ke saya sebagai konsultan gitu ya. Kita mau bikin struktur baru nih. Apa kita mau bikin unit baru? Oke, saya masuk tuh. Yang pertama yang saya buat adalah struktur organisasi dulu. Strukturnya dulu. Karena kalau tidak ada struktur, jadi strukturnya seperti apa gitu ya. Tentu berdasarkan kepada apa action yang ingin dituju ya. Apa action yang mau dituju. Kita harus bangun struktur dulu. Setelah struktur organisasinya muncul dan semua roles yang ada di dalam action itu sudah ada di dalamnya, nanti apakah orangnya baru ada satu, baru ada dua, itu proses. Ya, progres akan berprogres karena HR harus rekrut untuk orang-orang yang memiliki kompetensi di situ, membangun karosel di sini, Instagram karosel, bikin newsletter, ya, public relationship, PR dan sebagainya. Karena eh, kita harus memastikan bahwasanya your tactics gitu ya, tactics Anda apa? eh, kita harus ensure bahwasanya Anda dari titik A sampai ke titik B. Kalau saya tidak terlibat di dalam segmentasi, saya tidak terlibat di dalam tactics, ya, tetapi saya terlibat di dalam eh, pembangunan how to make it happen gitu ya. Nah, given the tactics and the action, saya akan bangun struktur organisasi. Yang mana di dalam struktur organisasi ini harus mengcater aktivitas. Semua aktivitas yang akan dilakukan terkait pencapaian tactics. Kebayang, Garin? Ya Pak, terima kasih Pak. Alright. Silakan tunjuk lagi yang bertanya, Garin. Bebas Gagal Pak. satu lagu. Mbak Diva aja Pak. Diva. Mau bertanya atau menyinya, Diva? Mana Diva ya? 3, 2, 1 lagu, Diva. Siapa lagi? Tunjuk lagi, Garin. Pak, izin bertanya deh Pak, aku aja Pak. Oke, Triani. Iya, terkait digital marketing gitu Pak. Sebenarnya idealnya kita lebih better pakai jasa eksternal atau internal aja sih Pak. Karena kan ini kan kalau kelihatannya kan cukup banyak. Sementara kalau misalnya kita sewa agency gitu kan kayaknya costnya lebih lebih enggak lebih murah juga sih, tapi kayak lebih lebih terukur dan hasilnya juga kan mereka cuma lebih berpengalaman gitu Pak. Hmm. Jauh lebih murah dong, Fitriani. Kayak kayak sekarang saya lagi bikin agentic AI untuk kegiatan sostek ini. Jadi semua kegiatan sostek dari situation analysis, objektif, segmen strategi, kemudian tactics, action, control, saya lakukan menggunakan agentic AI. Karena kita sekarang udah di era digital teknologi. Sudah ada agentic AI yang bekerja 24/7. Nanti semua akan ke saya pada akhirnya mengerjakan itu semua. Ya. Contoh, bagaimana saya melakukan agentic AI. Jadi, atau ini topik berikutnya deh, pertemuan berikutnya, bagaimana kita membangun agentic AI ya. Jadi semua pekerjaan marketing dilakukan oleh AI tanpa lagi ada sentuhan tangan manusia. Atau saya kasih spill dikit lah ya, biar nggak penasaran ya. Sebentar ya. Pak Gianto kayaknya udah nggak sabar nih pengen lihat dia. Agentic AI-nya. Oke, go ya. Jadi semua akan agentic AI pada akhirnya. Jadi nanti tinggal Anda
Jadi Anda tinggal outsource kegiatan marketing Anda ke G2 Data aja. G2 Data Indonesia. Karena kita bisa serve menggunakan agentic AI untuk Sostek. Nah, ini ada agentic AI. Lihat, kelihatan kegel saya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Jadi semua kegiatan saya menggunakan agentic AI untuk kegiatan situation analysis untuk mengetahui sekarang sales saya berapa engagement saya. Sementara objektif Anda sebagai klien yang memberikan ke saya. Saya pengen objektifnya sales sekian gitu. Itu given. Kemudian saya ada agentic AI lagi yang bertugas melakukan segmentasi rutin setiap minggu untuk mengetahui persona dari customer. Kemudian ada lagi agentic AI saya yang membangun taktik berdasarkan persona. Kemudian ada lagi agentic AI saya yang membangun action atas taktik dari persona. Kemudian ada lagi agentic AI saya yang melakukan kontrol. Ya. Sehingga nanti saya hasilnya nanti akan seperti ini ya. Nah, jadi situation analysis, agentic AI akan melihat sekarang customer saya 100.000 gitu ya. Usianya berapa, rata-ratanya average income berapa. Kemudian Anda sebagai klien minta salesnya naik 15% atau berapapun. Kemudian Anda jualannya apa, misalkan fashion. Berarti kemudian agentic AI saya lagi akan melakukan segmentasi. Kira-kira yang masuk fashion lover siapa aja. Kemudian agentic AI saya yang keempat membangun taktik. Untuk produknya kita bikin sesuai dengan personanya, berarti produknya harus kita apain nih, price-nya harus diapain, place-nya harus gimana, promotionnya di mana. Itu sudah AI semua yang ngerjain. Ini dia outputnya. Kemudian action plan-nya untuk mencapai taktik tersebut di action plan kita di bulan Januari apa? Activity kita apa? Terus kontrolnya untuk mengontrol sudah berapa pencapaian kita? Udah 100% atau belum? Masih 80%. Dan itu semua yang melakukan AI, agentic AI. Jadi kegiatan digital marketing ke depan akan diambil alih oleh agentic AI dari PT G2 Data Indonesia. Jadi silakan nanti kalau Anda berminat untuk mengoutsource kegiatan digital marketing Anda, silakan hubungi PT G2 Data Indonesia. Jadi Anda cukup kasih tahu kita target, agentic AI akan melakukan semuanya untuk Anda. PT G2 Data Indonesia. Masuk Pak Eko? Masuk, Pak. Jadi, Kalau promosi, jadi, Pak. jadi saya akan berikan price murah buat Fitriani. Oke? Jadi memang murah Oke, Pak. Fitriani. Ada recordnya ya, Pak. Ada recordnya. Nanti tinggal Anda DM saya aja. Kalau Ya, pengen ya, Pak. kita lakukan agentic AI untuk mencapai target Anda.